Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget untuk berita minggu kedua Agustus 2020. Dan kalau kalian lihat kemarin gue udah ngebahas masalah semua yang dirilis Samsung. Kalian bisa ngeliat seberapa excited gue di acara itu. Jadi nanti tinggal klik di atas aja kalau mau tahu tentang opini gue, karena gue nggak dapet kesempatan buat hands on. Seperti biasa jangan lupa follow The Lazy Gadget untuk berita lebih update setiap hari di Instagram, dan jangan lupa juga follow The Lazy Titip untuk nitip barang-barang kalian. Kita akan mulai dari berita pertama karena kita bahas Samsung. Kita akan mulai dari Samsung dulu. Yang pertama adalah warna baru dari Note 20. Jadi Note 20 itu kita tuh udah ngeliat Samsung tuh punya kebiasaan suka ngerilis warna-warna yang kayak kemarin tuh ngerilis hijau, terus ada hitam, ada bronze kan. Terus sekarang dia ngeluarin lagi ada merah, biru, dan pink. Dimana merah dan biru ini bakal jadi eksklusif untuk Korea Selatan. Gue nggak tahu apakah dia akan rilis tempat lain. Tapi yang pasti yang merah itu kerjasama sekali lagi sama Jennie Blackpink. Jadi kalian bisa menikmati video dari Jennie Blackpink untuk beberapa menit ke depan, detik. Terus ada juga di sana Galaxy Buds Live atau yang kacang yang warna merah juga. Yang biru itu bakal di SKT dan pink itu belum tahu bakal kemana. Jadi akan ada 3 warna lagi untuk Galaxy Note 20 ini. Jennie, as always. Maaf, tapi saya fans Lisa, jadi Lisa better. Manuban Lisa. Oke, selanjutnya adalah Galaxy S21 atau mungkin bisa disebut Galaxy S30 karena kita belum dapat konfirmasi untuk namanya, di mana smartphone ini itu dikatakan oleh Rosyang adalah orang yang nge-leak banyak banget tentang Fold kemarin, Z Flip. Dinyatakan kalau ini nggak bakal pakai under display kamera. Dan menurut gue, walaupun ada rumor-rumor yang menyatakan kalau ini akan under display kamera, gue cukup setuju dengan hal ini. Kita bisa lihat Nubia Z20 yang kata si Morikyoshi mungkin salah satu konsep untuk S20 nantinya. S21 maksud gue. Dimana si smartphone ini tuh apa ya istilahnya ya, menurut gue tuh harusnya menjaga momentum dari Note 20. Karena kita tahu cukup banyak yang kecewa dengan S20 Ultra. Note 20 Ultra datang dengan redemption, memperbaiki segalanya. Harusnya S21 itu memperbaiki hal itu. Mempertahankan lah setidaknya. Jadi menurut gue good decision untuk nggak mencoba under display kamera karena pertama cost-nya juga tinggi banget dan hasilnya belum semaksimal kamera punch hole. Selanjutnya lagi adalah Samsung Z Flip yang baru aja menjadi sebuah pembicaraan aja sih sebenarnya di Twitter, di mana Z Flip 5G 1500 USD datang tanpa case dan juga earbuds. Jadi buat kalian yang beli itu nanti jangan lupa untuk beli TWS buat menemani si Z Flip kalian. Kalau Z Fold 2 itu baru aja keluar hands-on videonya cuma 16 detik dari Ben Gaskin yang memperlihatkan setidaknya POV yang lebih baik, angle yang lebih baik dari smartphone tersebut. Karena kan kalau dari si Samsung sendiri baru akan memperkenalkan sekali lagi info-infonya di 1 September mendatang. Jadi setidaknya kalian bisa ngelihat displaynya sebesar apa, seberapa bagus warnanya, dan juga punch hole-nya yang di tengah itu. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit dari WhatsApp. WhatsApp baru saja mengumumkan sebuah fitur yang cukup berguna, walaupun gua rasa orang Indonesia banyak ignoran, di mana fitur ini akan meminta kalian untuk ngecek linknya, untuk nge-search linknya ketika kalian mau nge-forward link dari satu chat ke chat yang lain. Karena kita tahu lagi banyak berita hoax, bahkan belakangan ini sangat parah, jadi hal ini sangat membantu, sangat preventif, cuman gue nggak tahu ya kalau baik-baik lagi emang dari orang tuanya ignoran akan susah juga, karena kalau dia ngeliat pop up terus dibatalin, pop up dibatalin sama aja bohong menurut gue. Nah, yang selanjutnya yang gue bahas sedikit adalah bocoran dari Realme C12. Kalau kalian tahu, gue dari kemarin bahas C3, C11, C15, dan tiba-tiba sebuah sertifikasi datang ke TKD Indonesia. Ada China, ada Australia, atau India kalau nggak salah, gue lupa banget. Cuma Indonesia ada di sana. Realme C12 akan hadir dengan baterai 6000 mAh. Leak terbaru menyatakan bakal Helio G35, jadi bakal sama dengan C11 dan C15. Jadi ini kayak C12 tuh diantara kedua itu. Jadi kayak semacam pilihan, kalian mau G35 tapi baterai 6000 dan mungkin ada performa lain seperti kamera yang lebih baik dan segala macam, kita belum tahu. Cuma segmentasi dari Realme ini mulai buat gue bingung ya, karena terlalu mirip-mirip untuk semuanya. Gue rasa kalau dia ngeluarin warna kuning atau sama satu lagi pink kayak yang gue bilang kemarin akan jadi handphone Power Ranger ya. So yaudah, kita tunggu aja nanti Realme launching, nanti gue akan review juga. Nah, yang pengen gue bahas selanjutnya adalah Vivo IQ5. Salah satu smartphone yang gue rasa paling nge-hype di akhir tahun ini karena dia menjadi smartphone pertama di tanggal 17 Agustus nanti yang hadir dengan 120 watt. Dimana dia juga pakai Snapdragon 865, 120 Hz, UFS 3.1, LPDDR5, dan juga ya yang paling penting itu adalah di ngecharge-nya yang 120 watt itu hanya dalam waktu 15 menit, dimana dia juga desainnya itu kayak pansoknya kayak Vivo IQ kan sebenarnya nggak ada juga di Indonesia kan, jadi
kali-kali Vivo ngelihat ada pasar di sini dimasukin gitu ke Indonesia. Nah, selanjutnya lagi adalah paten dari Xiaomi sendiri yang baru menyatakan kalau patennya cukup menarik sih menurut gua, karena dia membuat sebuah paten untuk screen-nya itu bisa dilepas. Jadi paten dari Xiaomi ini terlihat di bawah paten itu juga ada under display kamera, hal yang menarik di mana di screen lepas ada kamera di bawah bisa dipasang. Jadi kayak modular banget, mungkin kalian bisa ganti layarnya, bisa ganti dari bagian belakangnya dan segala macam. Cuman karena paten sekali lagi mungkin nggak akan dirilis. Nah, handphone selanjutnya yang menarik menurut gue adalah Xiaomi Mi 10 Ultra yang dalam waktu dekat akan diperkenalkan. Bahkan dari Universe Eyes atau si kucing abu-abu menyatakan kalau ini bakal mengguncang dunia, bahkan dia ada tambahan tweet lagi, Xiaomi XXX itu bakal mengguncang galaksi. Oke, kita bahas Mi Note 10 Ultra. Rosyang menyatakan kalau ini akan menjadi smartphone pertama dengan under screen kamera, under display kamera, jadi akan menarik. Ini kalau nggak salah 11 Agustus, dan si Xiaomi Mi 10 Ultra ini kalau kalian lihat dari konfigurasi kamera juga sangat besar, kamera BAM yang sangat panjang ke bawah dengan 3 kamera dengan lensa-lensa yang cukup besar, sensornya cukup besar. Terus Snapdragon 865 Plus, 120 Hz Full HD AMOLED, dan baterainya 4500 mAh, dan kabarnya juga bakal fast charging 100-120 watt, dan kalau emang dia lebih cepat rilis dari si iQOO, dia akan mencuri start, dan ini menjadi hal yang lebih menarik karena Xiaomi setidaknya masih ada chance yang cukup besar untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah bahas masalah iPhone. iPhone 12 dirilis 2 varian terlebih dahulu. Ini kemarin kalau dikonfirmasi bakal delay ke Oktober. Sekarang dikonfirmasi, bukan konfirmasi sih, dari leak itu menyatakan kalau dia itu bakal rilis yang versi 6,1 inci dulu karena dari PCB-nya sendiri itu memang belum bisa supply kayaknya untuk yang 2 varian lainnya. Jadi 6,1 dulu 2 varian, setidaknya nge-cover yang versi biasa dan Pro. Nanti Pro Max dan versi mini atau iPhone biasa itu dirilis belakangan. Dan dari Ming Seco juga menyatakan kalau ada kamera issue di sini, cuman nggak akan ngaruh ke Oktober nanti, jadi nggak bakal di-delay lagi. Maksudnya nggak bakal kayak dari Oktober ke November. Nah, ada sedikit desas-desus juga yang menyatakan kalau Apple tuh ingin beli TikTok ya, tapi itu udah di-deny sepenuhnya, jadi nggak ada. Cuman kalau Microsoft sendiri emang pengen beli TikTok untuk yang Amerika, India, Australia, New Zealand, beberapa yang disarankan oleh Trump. Dan sebenarnya sekarang lagi dirumorkan kalau Microsoft tuh pengen beli buyout TikTok sepenuhnya, jadi nggak cuma di daerah-daerah tertentu, jadi semuanya mau disikat sama si Microsoft. Nah, TikTok, Microsoft, Apple, US, Trump, ini menjadi suatu hal yang cukup menarik sebenarnya karena dari kemarin lagi diperbincangkan walaupun nggak efek ke Indonesia sama sekali. Cuman ya mungkin kita bahas karena dari Instagram itu mengeluarkan kompetitor dari TikTok yang namanya itu Reel. Sebelum bahas itu mungkin gue bahas sedikit untuk TikTok. Dia mengeluarkan sebuah aplikasi baru untuk TV, lebih tepatnya untuk di Amazon Fire TV dengan nama More on TikTok, di mana di aplikasi ini kalian bisa memperlihatkan creator itu bikin video apa kayak kompilasi, dan juga ada konten yang lebih panjang dari 1 menit, dan juga ada juga kontennya itu kayak interview dengan kreatornya. Cuman gue rasa masuk ke Fire TV it's a good thing karena mungkin kedepannya akan di-adopt untuk Smart TV lainnya. Oke. Reels atau TikToknya Instagram ini udah dirilis sebenarnya, cuman di Indonesia itu belum kebagian, gue dari update tuh belum dapet. Bahkan waktu dia rilis di Twitter tuh disindir sama TikTok karena menurut dia itu mirip gitu ya, kayak kok mirip banget gitu. Bahkan ini tuh kayak Instagram mencoba mengulang sejarah ya, karena dia pernah ngambil Snapchat punya story dan akhirnya dibikin IG story, dan orang mungkin gue rasa udah meninggalkan Snapchat. Cuman di sini kalau kita bandingin Reels sama Reels sama TikTok ada beberapa perbedaan. Yang pertama, Reels itu cuma 15 detik, TikTok tuh 60 detik. Reels itu terdapat di Explore, dari Explore kalian harus klik Reels lagi baru bisa nonton. Di TikTok kalian tinggal buka TikTok langsung bisa nonton, bahkan dengan algoritma yang lebih baik dengan following dan for you page. Ngomongin following, kalau kalian mau follow creator si Reels ini, itu berarti feeds dia kayak foto dia, video dia yang biasa dia post itu akan muncul di timeline kalian. Walaupun ada opsi untuk mute, cuman tentu aja ini akan ngeribetin kalian, sedangkan di TikTok ya TikTok doang gitu. Terus dari beberapa tweet juga gue ngeliat ada yang nyatain kalau video kualitasnya cukup buruk. Terus maksud gue dari UI-nya itu sebenarnya yang cukup belum tahu sih mau letakkan di mana, kayak belum seenak IG Story yang emang di atas feed, dan Reels-nya masih harus tuh tap ke explore, ke tap dan segala macam. Jadi Instagram punya Reels juga kalian harus punya akun, sedangkan TikTok itu kalian nggak punya akun juga bisa nonton. Yang nggak bisa itu kan nggak bisa add to favorite atau save video. Jadi
masih banyak sih yang sebenarnya bisa dipertimbangkan dari Reels sama TikTok ini. Mungkin Reels ke depannya karena kita tahu Instagram di baliknya ada Facebook, mungkin akan lebih cepat juga dikembangkan, akan dibuat lebih UI friendly, UX friendly, dan mungkin akan ada perkembangan kayak 60 detik video dan segala macamnya. Ditunggu aja. Cuman ya Reels emang masuk di waktu TikTok lagi ancur-ancurnya sih diserang US. Jadi itu aja yang bisa gue bahas untuk berita minggu kedua Agustus 2020. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next week. Bye bye guys.